kabarnya hari ini? Luar biasa ya Kak. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah Pelkat Teruna pada hari ini. Dan kakak berharap adik-adik selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk sama-sama beribadah. Dan seperti biasa, di sini sudah ada Kak Silva, Kak Maya, Kak Sinta. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kakak akan memimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sampai pada saat hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Meskipun sampai saat ini kami masih melaksanakannya secara online atau beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah kiranya Tuhan senantiasa selalu menyertai ibadah kami ini, menyertai juga adik-adik yang senantiasa selalu mengikuti ibadah dari awal hingga berakhir. Biarlah setiap ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, dan kami mau serahkan ibadah Pelkat Teruna kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 147 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Iya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Maya. Jadi hari ini firman Tuhan kita kembali digabung kelas Eka dan kelas Dwi. Untuk itu adik-adik, sebelum kakak akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan, kakak ingin adik-adik mempersiapkan Alkitab kita di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, adik-adik, Alkitab tetap terbuka. Kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa.
Bapa Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Saat ini kami mengucap syukur, banyak terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan semangat dan sukacita. Dan itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkannya, tolong bantu kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang boleh kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti, biarlah kami semakin diberkati, dan biarlah firman ini dapat menjadi acuan di dalam kami melaksanakan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong bantu kami, persiapkan juga adik-adik layan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya mereka semua boleh terberkati oleh puji-pujian yang kami boleh naikkan bersama-sama, dan terlebih khusus firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Ya adik-adik, tadi di awal kita sudah membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca secara bersama-sama ya. Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk tema kita pada pagi hari ini adalah pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Ya adik-adik, dari pembacaan tadi kita mengetahui bahwa ini adalah surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Efesus. Jadi adik-adik, surat ini ditulis di dalam penjara oleh Rasul Paulus. Ya, jadi adik-adik, Rasul Paulus ini adalah seorang utusan dari Tuhan yang dia pada saat itu dipenjara oleh karena Injil yang dikabarkannya. Jadi adik-adik, Paulus ini pada saat dipenjara, dia tidak tinggal diam adik-adik, tetapi pada saat dipenjara dia juga memanfaatkan waktu yang ada untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang dalam penjara, yaitu Injil tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan yang boleh dirasakan oleh Rasul Paulus ini adik-adik.
Nah, jadi adik-adik kakak jelaskan sedikit. Pada saat itu ada yang namanya orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Nah, pada saat itu adik-adik kerap kali terjadi perselisihan kehendak atau perselisihan pendapat, dan sampai terjadinya kekacauan. Maka dari itu Rasul Paulus ini tergerak hatinya untuk terus mengingatkan mereka, walaupun pada saat itu situasinya Rasul Paulus lagi di dalam penjara, tetapi dia tetap ingin agar setiap orang di dalam penjara maupun di luar selalu tetap mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Seperti tema kita pada pagi hari ini adik-adik, pembebasan yang berwujud dalam keteraturan hidup. Maksudnya di sini adik-adik, Tuhan sudah memberikan karya keselamatan lewat kematiannya di kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa kita adik-adik. Tentunya kita sudah terbebas dari segala dosa yang kita perbuat adik-adik. Sudah Tuhan tebus semuanya. Tetapi bukan berarti kita bisa semena-mena di dalam kehidupan kita. Kita mau melaksanakan kehidupan kita mengikuti kehendak kita sendiri. Tetapi adik-adik, yang ingin dijelaskan di sini bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk merasakan karya keselamatan lewat kebebasan itu, kita juga harus punya yang namanya keteraturan hidup. Keteraturan hidup di sini adik-adik artinya kita melaksanakan segala hal yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak pribadi, kehendak kita sendiri. Tentunya ketika kita melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan kehendak kita, pemikiran kita, pendapat kita, tentu hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Tetapi adik-adik, ketika kita mendasari semua yang kita lakukan itu berdasarkan kehendak Allah, tentunya banyak hal yang akan tercipta dari situ, yaitu salah satunya kedamaian, keharmonisan, kerukunan antara hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama itu bisa dengan keluarga kita, orang tua kita terutama, adik, sanak saudara, teman di sekitar rumah kita, lingkungan rumah, teman sekolah, bahkan di mana saja. Nah adik-adik, dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 di sini dijelaskan bahwa Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan adik-adik, ketika Tuhan Yesus telah memberikan dirinya untuk menjadi tebusan dosa bagi kita layak untuk menerima hikmat dan pengertian daripadanya. Nah adik-adik, jelas di sini dikatakan bahwa kita ini sangat mulia di hadapan Tuhan. Kita bangga menjadi anak Tuhan, kita bersyukur menjadi anak Tuhan, karena kita ini sudah dipilih Tuhan untuk mendapatkan hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Untuk itu adik-adik, gunakanlah hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan ini tadi untuk kita melaksanakan kehidupan kita. Dengan apa? Tentunya dengan kehendak Tuhan. Nah dari ayat yang ke 13 sampai 14 ini tadi adik-adik, Allah mengaruniakan rohnya menjadi jaminan materai untuk kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh dan utuh. Nah adik-adik, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita juga sudah diberikan jaminan materai oleh Tuhan, dan kita sudah memperoleh janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa sih? Janji Tuhan itu adalah karya keselamatan yang sudah kita terima daripada Tuhan. Nah, ketika kita sudah memperoleh karya keselamatan itu, mari adik-adik, kita gunakan itu dengan hal yang positif. Kita gunakan itu dengan hal yang baik. Contohnya apa? Ya contohnya itu tadi, kita gunakan untuk kita tetap hidup harmonis, hidup rukun, hidup damai dengan sesama. Jadi adik-adik, ada beberapa poin penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita adalah umat pilihan Tuhan, dan kakak dan adik-adik sekalian adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk menikmati karya keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan lewat penebusan dosa di kayu salib. Untuk itu adik-adik, ketika kita sudah menikmati keselamatan yang Tuhan berikan,
Kita tidak boleh melaksanakan kehidupan kita hanya berdasarkan kehendak kita sendiri, tetapi adik-adik ditegaskan di sini bahwa kita harus tetap mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kita harus mementingkan kehendak Allah dibandingkan kehendak kita, adik-adik. Yang terakhir, cinta kasih Allah kepada kita adalah bukti bahwa kita berharga di matanya. Nah, adik-adik, sudah jelas sekali bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Adik-adik ya, kasih Allah itu adalah bukti bahwa kita sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itu adik-adik, pakailah hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup ini untuk hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, lewat sebuah kehormanisan, lewat kerukunan yang kita jalin bersama relasi kita, keluarga kita, teman, sanak saudara, bahkan orang siapapun itu di sekitar kita, adik-adik. Kakak harap adik-adik sekalian tetap sehat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan adik-adik yang pada saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian semester, kakak harap juga agar adik-adik akan mendapatkan nilai yang terbaik, yang memuaskan, yang menyenangkan hati kedua orang tua kalian. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak akan pimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, saat ini kembali kami ke hadapan Tuhan mengucap syukur banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Secara khusus buat pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat ibadah yang boleh kami laksanakan kembali lewat rumah kami masing-masing. Biarkan Tuhan kami tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan adik-adik teruna yang boleh mengikuti ibadah pagi hari ini juga boleh diberkati. Kami berdoa buat adik-adik teruna di dalam sepanjang seminggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu, serta memberkati juga keluarga mereka, kedua orang tua, sanak saudara mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Hingga saatnya nanti Tuhan kami boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah Pelkat Teruna. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan menyertai Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa buat sepanjang seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana kami, kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami Tuhan dimanapun kami berada. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai pada hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah Pelkat Teruna selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.